Kelompok Asy'ariyah Mutaakhirin berkeyakinan bahwa Al-Quran yang tertulis di dalam mushaf merupakan makhluk Allah Azza wa Jalla. Keyakinan mereka dalam hal ini sangat bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu bahwa apa yang tertulis dalam mushaf itulah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan dari langit. Keyakinan kelompok Asy'ariyah dalam perkara ini lagi-lagi justru serupa dengan keyakinan kelompok Jahmiyah yang meyakini bahwa Al-Quran merupakan makhluk. Maka teman-teman sekalian, sangat menarik sekali untuk kita bahasnya di sini lebih mendalam pada pertemuan kali ini. Maka jangan ragu untuk terus menyaksikan video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang apakah mushaf Al-Quran itu makhluk. Kelompok Asy'ariyah berkeyakinan bahwa kalam Allah Azza wa Jalla tidak bersuara dan tidak pula berhuruf. Ini yang menjadi landasan mereka dalam menetapkan akidah, sehingga berani berkata bahwa apa yang kita baca dalam mushaf itu hanyalah ibarat dari kalam Allah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW atau malaikat Jibril alaihissalam berdasarkan dari apa yang mereka pahami dari kalam nafsi itu. Dari sini muncul sebuah keyakinan baru pada mereka, yaitu Al-Quran itu ada dua macam. Yang pertama, Al-Quran Qadim yang bukan makhluk. Ini ada pada diri Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, Al-Quran Lafzi. Ia merupakan Al-Quran yang berbahasa Arab yang tertulis di dalam mushaf dan dihafalkan oleh kaum muslimin. Al-Quran kedua ini merupakan makhluk dalam akidah mereka. Maka jika kita bertanya pada mereka, teman-teman sekalian, adakah ayat Al-Quran yang menyebutkan hal itu? Mereka akan menjawab tidak. Apakah telah sampai pada kalian bahwa Rasulullah SAW mengatakan hal demikian? Mereka juga berkata tidak. Apakah Allah Azza wa Jalla menurunkan hal itu pada kitab-kitab terdahulu, atau ada seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu yang mengatakannya? Mereka pun berkata tidak. Tapi akal menunjukkan pada apa yang kami nyatakan itu. Tidak ada landasan mereka dalam Al-Quran maupun hadis, melainkan sekedar prasangkaan belaka. Mereka kaum Asy'ariyah ini masuk ke dalam kategori firman Allah Azza wa Jalla. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang bercahaya. Quran Surah Al-Hajj ayat 8. Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 774 Hijriah, ia berkata di dalam kitab tafsirnya, ketika Allah menyebutkan keadaan orang-orang sesat yang bodoh dan bertaklid kepada firman Allah Azza wa Jalla, di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang jahat. Maka pada ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan keadaan para penyeru kesesatan dari kalangan pemimpin kufur dan ahli bid'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab, yaitu wahyu yang bercahaya. Maksudnya tanpa berdasar pada akal yang sehat, alasan yang benar, dan tanpa dalil nakal yang benar dan tegas. Bahkan apa yang mereka dakwakan itu hanya berdasar pada ra'yu, yaitu akal mereka sendiri, dan mengikuti hawa nafsu mereka. Kaum muslimin tidak pernah mengenal ada dua Al-Quran selama ini, hingga muncul kelompok Asy'ariyah. Imam Al-Muwaffa Ibnu Qudamah Al-Hambali yang wafat pada tahun 620 Hijriah, beliau berkata, kalau kitab Al-Quran yang berbahasa Arab ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut sebagai Al-Quran bukanlah Al-Quran yang merupakan kalam Allah menurut Asy'ariyah, maka apakah Al-Quran itu menurut mereka? Dengan apa mereka mengetahui bahwa selain kitab Al-Quran di mushaf ini ada yang lain yang disebut sebagai Al-Quran juga? Sebab penamaan Al-Quran itu diketahui berdasarkan syariat ataupun nas. Adapun akal, maka ia tidak bisa menetapkan penamaan sifat Allah dengan Al-Quran. Tidak ada satupun nas yang menyebutkan penamaan Al-Quran kecuali Al-Quran yang ada di mushaf. Umat Islam tidak mengenal adanya Al-Quran selainnya. Orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran yang terdapat di dalam mushaf adalah makhluk,
Allah Azza wa Jalla bukan merupakan kalam Allah Azza wa Jalla, maka sungguh ia telah kufur. Syekhul Islam Abu Utsman Ismail bin Abdurrahman As-Sabuni Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 449 Hijriah, beliau berkata di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, para ahli hadis bersaksi dan berkeyakinan bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah, kitabnya, wahyunya, dan tanjilnya. Ia bukanlah makhluk. Barang siapa yang mengatakannya sebagai makhluk dan berkeyakinan seperti itu, maka ia telah kufur menurut para ahli hadis. Al-Quran yang merupakan kalam dan wahyunya adalah apa yang dengannya malaikat Jibril turun kepada Rasulullah SAW. Ia merupakan Al-Quran yang berbahasa Arab. Inilah Al-Quran yang dihafalkan di dalam dada, diriwayatkan oleh lisan, dan ditulis di dalam mushaf. Bagaimanapun, Al-Quran itu dibacakan oleh qori, dilafazkan oleh seorang yang melafazkannya, dihafalkan oleh seorang hafiz. Dimanapun dibaca, di bagian manapun dibaca, dan dituliskan di dalam mushaf kaum muslimin serta papan-papan anak mereka atau selainnya. Semua itu merupakan kalam Allah Azza wa Jalla, bukanlah makhluk. Siapa yang mengatakannya sebagai makhluk, maka ia telah kufur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Maka teman-teman sekalian, para ulama telah menjelaskan bahwa siapa saja yang mengatakan Al-Quran yang tertulis di dalam mushaf atau yang dilafazkan oleh lisan sebagai makhluk, maka ia telah mengatakan Al-Quran merupakan makhluk, dan itu merupakan suatu bentuk kekufuran yang nyata. Imam Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim Al-Ismaili Asy-Syafi'i yang wafat tahun 371, beliau berkata, dan ahli hadis Ahlussunnah wal Jamaah berkata, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah makhluk. Bagaimanapun Al-Quran itu ia dibaca oleh qori atau dilafazkan olehnya, dihafalkan di dalam dada mereka, diriwayatkan oleh lisan, dan tertulis di dalam mushaf, maka ia tetap bukanlah makhluk. Barang siapa yang berkata lafaz membaca Al-Quran merupakan makhluk dan yang dimaksudkan adalah Al-Quran itu, maka ia telah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Para ulama sangat tegas mengingkari orang-orang yang tidak meyakini Al-Quran yang tertulis di dalam mushaf sebagai kalam Allah. Siapa yang mengatakan apa yang tertulis di dalam mushaf itu sebagai makhluk, maka ia telah kufur. Abdullah bin Mubarak yang wafat tahun 181 Hijriah, beliau berkata sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad karya Imam Bukhari. Beliau mengatakan, siapa yang mengatakan La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainkan dia, merupakan makhluk, maka ia telah kufur. Imam Abu Al-Qasim As-Sobani Asy-Syafi'i berkata di dalam kitab Al-Hujjatu fi Bayani Al-Mahajjah, ahli hadis dan Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa sesungguhnya Al-Quran yang tertulis dan ada di dalam mushaf serta yang dihafalkan di dalam dada merupakan hakikat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berbeda dengan keyakinan satu kaum yang dimaksud adalah Asy'ariyah, yang meyakini bahwa hal itu hanyalah ibarat dari hakikat kalam Allah yang tegak pada zat Allah dan hanya sebagai petunjuk terhadap hakikat kalam itu. Menurut mereka yang ada di dalam mushaf itu adalah suatu yang baru dan huruf-hurufnya adalah makhluk. Terkait keyakinan kelompok Asy'ariyah bahwa kalam bisa tidak berhuruf, maka keyakinan ini menyelisih ijma' seluruh umat manusia lintas agama hingga munculnya para ahli kalam. Imam Al-Hafidz Abu Nasr Ubaidillah As-Sijzi berkata, ketahuilah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kami dan kalian bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan di antara umat manusia lintas agama sejak awal zaman hingga waktu munculnya Ibnu Kulab, Al-Qalanisi, As-Solihi, Al-Asy'ari, dan yang sejalan dengan mereka tatkala menghadapi dan membantah kelompok Mu'tazilah, walaupun kenyataannya mereka justru sejalan dengan pemikiran Mu'tazilah. Bahkan lebih joroknya lagi secara nyata dan batin, yaitu bahwa kalam tidak disebut sebagai kalam kecuali ia tersusun dari huruf, suara, dan memiliki kesatuan yang terkumpul dan teratur walau berbeda bahasa. Ringkasnya, Al-Quran yang dibaca di mushaf itulah kalam Allah, bukanlah makhluk. Siapa yang mengatakannya sebagai makhluk, maka ia telah menyelisihi keyakinan
Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan bisa diponis sebagai orang yang telah kufur sebagaimana yang telah kita uraikan di atas. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.